Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Para mahasiswa baru yang Bapak banggakan, selamat datang di kampus UIN Suska Riau, kampus Islami Madani. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sampaikan kepada Allah. Semoga awal pertemuan kita pada hari ini dalam rangka PBAK mahasiswa baru UIN Suska Riau adalah awal untuk menyambut hari yang cerah pendidikan bagi adik-adik mahasiswa sekalian dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari juga kita berselawat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Semoga kita ini adalah bagian dari umat beliau yang terpilih, yang akan mendapatkan syafaat dari beliau, selamat di dalam kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin mahasiswa baru, terutama Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang Bapak banggakan. Pada materi kali ini, sesinya adalah pembahasan tentang ormawa sebenarnya dan juga kode etik. Di kampus kita, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, saya perkenalkan diri terlebih dahulu, Wakil Dekan Bagian Kemahasiswaan dan Kerjasama. Nama saya Dr. Amrul Muzan, SHI MA. Tugas saya di sini adalah yang pertama membina organisasi kemahasiswaan. Organisasi kemahasiswaan ini landasannya adalah Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 4961 tahun 2016. Ringkasan dari SK Dirjen Pendis ini adalah bahwa organisasi mahasiswa itu terdiri dari, yang pertama ada namanya DEMA, Dewan Eksekutif Mahasiswa. Kemudian yang kedua ada namanya SEMA, Senat Eksekutif Mahasiswa atau Senat Mahasiswa. Di samping dua organisasi ini ada lagi namanya UKK dan UKM, Unit Kegiatan Khusus dan Unit Kegiatan Mahasiswa. Jadi bagi adik-adik mahasiswa baru yang memiliki passion, minat, bakat, passion untuk mengikuti berorganisasi agar supaya selama belajar di kampus ini menjadi lebih bergairah, lebih memiliki variasi, memiliki nuansa yang berbeda, maka silahkan untuk mengikuti organisasi-organisasi yang telah ditetapkan oleh SK Dirjen Pendis di atas. Adapun penjelasannya, kalau Senat itu organisasinya adalah sebagai perwakilan. Kalau di dalam negara itu disebut dengan legislatif. Jadi mereka adalah perwakilan dari adik-adik mahasiswa yang lain di dalam menyampaikan aspirasinya selama berkuliah di kampus
UIN Suska Riau ini. Kemudian yang kedua, DEMA. DEMA ini sama dengan eksekutif atau pemerintah di dalam negara. Mereka memiliki beberapa seksi-seksi atau bagian-bagian yang sesuai dengan minat atau bakat juga. Nanti silahkan adik-adik yang mau beraktivitas selain perkuliahan untuk mengisi kegiatan minat bakat yang positif mengikuti DEMA ini. Di samping itu juga nanti ada UKK dan UKM ya. Bentuk-bentuknya macam-macam, ada pramuka, ada seni, ada menwa dan lain-lain. Nah, ini juga menunjang kegiatan adik-adik selama berada di kampus UIN Suska ini, terutama Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Nah, ini bagian yang pertama dari tugas saya sebagai wakil dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial bidang kemahasiswaan dan kerjasama. Kemudian tugas yang kedua adalah membina kode etika mahasiswa. Jadi dasar dari kode etik mahasiswa ini adalah SK Rektor nomor 1170/R/2017 tentang kode etik mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Adik-adik sekalian, keberadaan kita selama di kampus ini tidak akan dapat berjalan dengan baik jika seandainya tidak ada sebuah aturan yang mengatur, terutama berkaitan dengan etika. Jadi di kampus ini juga ada peraturan-peraturan yang harus kita perhatikan. Berkaitan dengan hal ini, secara ringkasnya di dalam kode etik ini ada pelanggaran-pelanggaran yang harus adik-adik perhatikan. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pelanggaran ringan. Bentuknya misalnya memakai pakaian yang menyerupai lawan jenis, misalnya bertato, berambut panjang, memakai pewarna rambut, memakai sendal, baju, kaos, celana sobek, terutama ketika dalam pelayanan kampus. Kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak sopan seperti menelpon ketika dosen sedang mengajar dan sebagainya. Ini bentuk-bentuk pelanggaran ringan. Kemudian yang kedua adalah pelanggaran sedang. Misalnya berkata-kata kotor, mengganggu orang lain, atau melakukan kegiatan-kegiatan yang menimbulkan rasa permusuhan bagi kawan-kawan, dosen, dan juga sivitas akademika secara umum, termasuk juga orang-orang yang bekerja di UIN Suska. Nah, ini juga bentuk-bentuk pelanggaran. Kemudian yang lainnya adalah berpakaian ketat, tembus pandang, mengundang tindakan-tindakan yang tidak senonoh, yang tidak sesuai dengan syariah Islam. Kemudian juga berkaitan dengan etika hubungan antara laki-laki dan perempuan, terutama mahasiswa dan mahasiswi. Ini perlu saya garis bawahi, terutama bagi kita yang berada di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial ini. Berkaca dari pengalaman-pengalaman yang telah lalu, ada mungkin senior-senior yang tidak memperhatikan ini. Maka saya garis bawahi berkaitan dengan hal ini, baik di dalam maupun di luar kampus. Terutama sekali ketika adik-adik sekalian berada di kos.
sesuaikanlah aturan yang ada di kos itu dengan aturan yang ada di kampus. Walaupun di kos itu tidak ada tertulis, misalnya tidak boleh membawa lawan jenis ke dalam kamar kos, terutama dalam masa-masa tertentu, misalnya melewati jam malam dan sebagainya, apalagi tidak ada kepentingan yang betul-betul mendesak, kecuali memang ada kepentingan yang betul-betul mendesak, misalnya kawannya sakit yang harus diangkat, yang tidak bisa, kalau tidak diangkat secara cepat ya tentu harus masuk. Kalau tidak ada, hanya sekedar bersenda gurau, main-main dan sebagainya, itu tolong diperhatikan. Kemudian juga yang paling penting adalah jam malam. Banyak sekali sebenarnya peraturan-peraturan di kos itu sebenarnya sesuai dengan kode etik kampus kita. Ya, berduaan malam-malam di luar kampus, di dalam kampus juga nggak boleh. Nah, ini bagian dari pelanggaran sedang. Yang terakhir adalah pelanggaran berat. Nah, kalau pelanggaran ringan itu sanksinya mungkin teguran aja. Kalau pelanggaran sedang itu sanksinya mungkin bisa berupa pencabutan nilai mata kuliah atau mungkin skorsing selama 1 semester dengan alpa studi, membayar tetapi tidak diberikan pelayanan selama di kampus. Nah, kalau pelanggaran berat, nah ini sifatnya sudah fatal. Misalnya pelanggaran berat itu membawa senjata tajam, senjata api dan lain-lain yang membahayakan orang lain. Sengaja ke kampus membawa senjata tajam, senjata api dan lain-lain untuk membahayakan orang lain. Atau yang lainnya misalnya menggunakan narkoba, berjudi, berzina, melakukan kejahatan-kejahatan akademik, melakukan kejahatan-kejahatan IT, kejahatan-kejahatan akademik itu bisa misalnya plagiasi dan lain-lain. Kejahatan-kejahatan IT itu misalnya melakukan penipuan, melakukan tindakan-tindakan yang tidak melanggar aturan pemerintah terutama. Dan yang umum juga adalah melakukan tindak-tindak pidana berat yang diatur oleh pemerintah, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, terorisme, dan mengikuti organisasi-organisasi yang dilarang oleh pemerintah terutama. Nah, ini dapat menjadi masuk dalam kategori pelanggaran berat. Adik-adik sekalian, mungkin itulah yang dapat Bapak sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini adalah awal bagi adik-adik sekalian untuk masuk ke UIN Suska ini. Pikirkanlah apa yang Anda cari di sini, karena orang itu akan berpikir apa yang ia cari dan itulah yang akan ia dapatkan. Seperti kata Buya Hamka, kalau adik-adik sekalian pergi ke Prancis niatnya baik, maka di Prancis pun akan dapat kebaikan. Tapi sebaliknya pergi ke Mekah dengan niat yang jelek, misalnya mencuri dan sebagainya ke Mekah, maka akan bisa mencuri di Mekah itu. Sama juga dengan di kampus ini. Jika di kampus ini niatnya baik mencari ilmu, insya Allah akan dapat ilmu. Tapi kalau niatnya ke kampus ini melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak baik, maka bisa mau gagah-gagahan, mau hebat-hebatan dan sebagainya, bisa juga seperti itu. Mungkin dapat seperti itu, menjadi orang bagah di kampus ini juga bisa, kalau memang niat dari awal seperti itu. Demikian adik-adik sekalian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.